Bapak ucapkan selamat pagi, Sotioto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat selalu, ya, terbebas dari mara bahaya dan penyakit. Nah, baik, silakan semuanya untuk bersikap anjali. Silakan semuanya bersikap anjali. Kita berdoa terlebih dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk berdoa akan saya pimpin langsung, ya. Silakan semuanya bersikap anjali atau ranggapkan kedua tangan kalian di depan dada. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Bhagavato Arahato Sama Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, sata bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada hari ini. Dan nanti yang belum bisa bergabung, agar menyimak video pembelajaran yang Bapak rekod pada hari ini, ya. Karena setiap pembelajaran Bapak rekod, kemudian nanti akan Bapak upload di YouTube. Kemudian yang tidak bisa mengikuti Zoom, kemudian mereka menyimak pembelajaran kita. Enggak. Oke. Untuk pada hari ini yang akan kita pelajari adalah pekerjaan yang memerlukan konsentrasi, ya. Sedangkan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu meditasi, ya, pengertian meditasi, ya, yaitu memusatkan pikiran kita terhadap suatu atau satu objek, ya. Nah, itu adalah pengertian meditasi. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari di halaman 147, ya. 147, silakan dibuka bukunya halaman 147, ya. Nah, ini yaitu tentang pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Nah, tentunya semua pekerjaan, semua yang kita lakukan tentunya memerlukan konsentrasi, ya. Baik itu pekerjaan yang memang resiko tidak terlalu bahaya, ada juga pekerjaan yang membahayakan, itu juga kita harus tetap berkonsentrasi. Namun tingkat konsentrasinya itu berbeda-beda, ya. Nah, maka dari itu di pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi, ya. Jadi bahwa tambahkan di sini pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Ya, kenapa bahwa tambahkan tinggi? Ya karena memang ketika kita melakukan sesuatu tentunya juga harus dengan konsentrasi, walaupun itu resikonya rendah atau tinggi. Ketika kita berjalan tapi tidak konsentrasi, maka nanti bisa tersandung dan akhirnya kita jatuh atau terpeleset. Nanti akhirnya kita juga bisa jatuh. Begitu juga dengan ketika kita minum, ya, minum tapi tidak konsentrasi, maka nanti bisa tumpah air minumnya. Atau mungkin malah gelasnya nempelnya ke hidung bukan ke mulut. Nah, itu maka kenapa sebenarnya semua yang kita lakukan atau pekerjaan itu memerlukan konsentrasi. Tinggal memerlukan konsentrasi yang tinggi atau tidak, seperti itu, ya. Oke, baik. Apakah yang saya tampilkan ini kalian bisa melihat dengan jelas? Silakan dijawab. Apakah yang saya tampilkan? Bisa. Oke, terima kasih. Bisa. Oke. Ya. Baik. Nah, di sini marilah kita bersama-sama untuk mengamati gambar yang tertera di layar kalian, ya. Di sini yang pertama ada gambar
pilot, ya, pilot pesawat tempur. Kemudian di sini ada pembalap motor. Kemudian ada dokter yang sedang mengoperasi pasiennya. Kemudian di sini ada seorang biku muda bermeditasi, dan di sini ada seorang penjahit, ya. Kemudian di sini ada seorang anak yang sedang belajar matematika. Nah, kenapa diilustrasikan seperti ini, ya? Ini merupakan pekerjaan atau merupakan kegiatan yang memang benar-benar memerlukan konsentrasi yang tinggi. Bukan hanya sekedar konsentrasi, ya, tapi konsentrasi yang tinggi. Contoh seorang pilot ketika mengendalikan pesawatnya, itu tentunya harus menggunakan konsentrasi yang tinggi. Karena akibatnya, ya, ketika tidak konsentrasi nanti akan bisa menyebabkan kecelakaan pesawat, ya. Nah, karena kan kalau pesawat itu misalkan ketika salah mengemudikan sedikit saja sudah bisa tergelincir, ya. Dan kalau kecelakaan pasti ya akibatnya bisa fatal. Artinya penumpang-penumpangnya bisa meninggal semua, ya. Apalagi di atas ketinggian yang memang benar-benar tinggi. Nah, maka dari itu kenapa ini pilot harus menggunakan konsentrasi yang tinggi. Nah, ini. Kemudian pembalap motor, ya. Yang namanya pembalap atau balapan motor tentunya pasti beradu kecepatan. Nah, ketika kecepatan ini tidak didasari dengan konsentrasi yang tinggi, maka akan membahayakan diri sendiri. Artinya kita bisa, atau pembalap tersebut bisa tergelincir, ya. 1 detik saja untuk tidak konsentrasi melihat jalan, pasti nanti akan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, maka dari itu pembalap motor juga dikategorikan di sini adalah memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, kemudian dokter yang sedang mengoperasi. Nah, ini ya, ini juga merupakan pekerjaan yang benar-benar harus menggunakan konsentrasi yang tinggi, ya, di mana tentunya ini kan berhubungan dengan organ tubuh manusia, ya. Kalau salah sedikit saja nanti bisa merugikan pasien tersebut. Artinya ketika mengoperasi, kalau tidak konsentrasi, misalkan mau operasi sesar misalkan. Sesar itu adalah operasi untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungan ibu hamil, ya. Nah, itu harus memerlukan konsentrasi yang tinggi. Jangan sampai malah bayi yang dalam kandungannya misalkan ikut ke cutter, misalkan ke jahit gitu, ya. Nah, ini maka dari itu perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Bahkan di situ bisa sampai 5 atau 6 orang dokter. Selain konsentrasi juga harus bekerja sama benar-benar memperhatikan pasien tersebut. Nah, kita bisa bayangkan jika memang itu tidak konsentrasi sambil bercanda, sambil dengerin musik, nah kita nggak tahu akan seperti apa hasil operasinya. Ya, maka dari itu ini merupakan dikategorikan pekerjaan yang perlu berkonsentrasi tinggi. Nah, kemudian adalah biku muda bermeditasi. Nah, sama ketika bermeditasi, ya, tentunya memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Terhadap apa? Itu terhadap objek yang diambilnya. Contoh misalkan mengambil objek anapanasati, ya, atau pernapasan.
atau mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Tentunya harus konsentrasi tinggi ke situ, ya. Jangan malah ketika bermeditasi hanya memejamkan mata saja, itu tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Jadi hanya cuman memejamkan mata, gitu, duduk bersila, itu nanti tidak ada manfaatnya. Tapi pikiran tetap berkelana kemana-mana, pikiran tetap membayangkan yang lain-lain, ya, tidak fokus terhadap objeknya. Nah itu meditasi tersebut makanya perlu konsentrasi yang tinggi terhadap suatu objeknya, gitu ya. Nah, kemudian yang ke gambar 6.9 ini adalah penjahit, ya. Seorang penjahit juga sama, tentunya memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, kalian bisa bayangkan ketika orang menjahit ini atau penjahit ini tidak konsentrasi, ya, terus sambil diajak ngobrol misalkan, nanti yang ada malah tangannya bisa kena jarum, ya, kejahit tangannya malah, ya. Jadi yang dijahit tangannya bukan kainnya. Nah itu karena perlu konsentrasi yang tinggi, ya. Kemudian yang gambar yang terakhir di sini dicontohkan seorang anak yang sedang belajar matematika. Nah sebenarnya seseorang yang sedang belajar bukan hanya sedang belajar matematika, ya. Itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Semua pelajaran, ya. Bapak tekankan di sini lagi, bukan hanya matematika, tapi semua pelajaran tentunya ketika kita mendengarkan, ya, guru sedang menjelaskan, entah itu pelajaran apapun itu, entah tematik, entah matematika, entah tikom, entah agama, entah penjas dan yang lain-lain, tentunya harus memerlukan konsentrasi yang tinggi, ya. Itu jadi Bapak tambahkan di sini, ya, bukan hanya seseorang yang sedang belajar matematika, tapi semua mata pelajaran. Nah, mungkin kenapa di sini contohkan matematika, karena kalau kita misalkan guru sedang menjelaskan di papan tulis pelajaran matematika, kan biasanya menggunakan rumus dan cara, ya. Ketika kita meleng sedikit saja melihat papan tulis, nah kita sudah tidak tahu, lah ini dari mana hasilnya, kok bisa dapatnya misalkan 10 gitu kan. Nah ini jadi meleng sedikit saja bisa ketinggalan, karena caranya itu benar-benar sistematis, benar-benar berurutan, ya, tidak boleh asal gitu ya. Jadi itu ini merupakan beberapa pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi, ya. Tapi di lain ini masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Itu bisa kita lihat dari resiko, ya. Untuk itu kita bisa melihat dari resiko pekerjaan tersebut, ya. Nah, kemudian ini merupakan tadi keenam gambar ini, ya, merupakan contoh-contoh gambar di mana pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Tapi di luar ini masih banyak pekerjaan yang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Tentunya misalkan sebagai ibu rumah tangga ketika memasak, sedang memotong cabai, memotong sayuran, memotong bawang merah, bawang putih, tentunya juga harus memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kalau tidak, yang ada malah tangannya yang bisa terluka kena pisau, ya itu. Maka dari itu ini hanya sebagai sebagian kecil contoh saja yang di sini, ya. Oke. Baik, kemudian Bapak lanjutkan di halaman 151, ya. Akan Bapak jelaskan sedikit di sini. Ketika kita bangun pagi dan menyadari kita sudah
melakukan meditasi. Begitu juga ketika mandi, memakai baju, makan pagi, berangkat ke sekolah, semuanya adalah kegiatan meditasi. Asalkan semua itu kita sadari, banyak kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita harus sadari. Terkadang kan kita, misalkan saya contohkan nih, ketika kalian pulang sekolah, kan pastinya disuruh makan siang sama orang tua. Nah, karena kalian sudah disamperin sama temennya, misalkan untuk bermain, ya mau teman-temannya ngajak bermain, pastikan kalian makannya itu buru-buru, ya, tanpa disadari juga kalian sedang makan dan merasakan enak itu, karena sudah kalah dengan perasaan senang ketika kalian mau bermain sama teman-temannya. Nah, itu terkadang kalian tidak menyadari bahwa kalian sedang makan dan makan tersebut enak, dan kalian tidak merasakan dengan sebaik-baiknya karena buru-buru ingin bermain dengan teman, ya. Nah, itu maka dari itu setiap kegiatan yang kamu lakukan tentunya sebaiknya harus kalian sadari. Oh, saya sedang makan. Oh, saya sedang belajar. Jadi fokus, artinya kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Konsentrasi terhadap apa yang kita lakukan. Karena kalau tidak konsentrasi nanti maka bisa membahayakan diri kita sendiri. Ketika kalian bermain sepeda tidak konsentrasi, maka nanti bisa akan menyebabkan kalian misalkan menabrak tiang listrik, atau menabrak tembok, atau menabrak pagar. Ya. Mungkin dari kalian ada yang bisa mencontohkan seperti itu ketika bermain sepeda tidak konsentrasi, menabrak tembok. Nah, Kleon kan, Kleon sudah bilang ada Pak. Nah, pasti Kleon yang apa namanya mengalami kejadian tersebut. Nah, itu adalah sebagai contoh kecil yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tidak konsentrasi maka akan bisa mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri. Maka dari itu tentunya kita setiap melakukan kegiatan perlu konsentrasi, ya. Entah itu konsentrasi yang tinggi atau bukan, itu silakan kalian yang bisa melakukan dan bisa mengerti. Kira-kira kalau misalkan kalian makan termasuk perlu konsentrasi yang tinggi atau tidak, misalkan kalian membawa sepeda ya di jalan raya, ataukah itu merupakan konsentrasi yang tinggi atau bukan, tentunya kalian bisa tahu dari resiko-resiko ketika kita tidak konsentrasi. Itu dari situ melihatnya ya, bahwa pekerjaan ini perlu konsentrasi atau tidak, pekerjaan ini perlu konsentrasi tinggi atau tidak. Nah, itu dilihat dari resiko ketika kita tidak berkonsentrasi. Nah, contoh, saya mau nanya sama Kleon nih. Ya, Kleon silakan dibuka mic-nya, di unmute. Oke, Kleon. Kleon, kamu sudah makan apa belum, Kleon, pagi ini? Belum. Nah, kemarin sore sudah makan, Kleon? Udah. Nah, kira-kira kalau makan itu perlu konsentrasi yang sangat tinggi apa tidak? Enggak. Ya, betul. Jadi ketika makan itu tidak terlalu memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Yang penting konsentrasi saja. Konsentrasi artinya kamu tahu bahwa piring tersebut sudah ada nasinya. Ya. Tahu piring tersebut sudah ada lauknya. Jangan sampai kamu makan ya, tapi piringnya belum ada nasinya, kamu udah disendok-sendokin aja. Salah satu contoh tidak konsentrasi sama sekali ya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Leon, bahwa ketika kita makan, contohnya makan tidak memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi, tapi cukup konsentrasi saja. Oke, terima kasih Leon ya menjawab. Oke, kemudian banyak
contoh-contoh hasil perbuatan yang disertai konsentrasi ya, yaitu contohnya antara lain memperoleh nilai yang bagus karena dalam mengerjakan ujian penuh dengan konsentrasi. Nah, ini yang terpenting sekali karena kalian sebagai siswa-siswi, sebagai anak sekolah, tentunya ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Sebagai siswa, tentunya tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar. Dan belajar tersebut perlu memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya, itu. Jadi dalam mengerjakan ujian ya, terus dalam belajar sebelum ujian juga memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Maka kenapa ketika kalian mengerjakan soal ujian, kalian tidak usah buru-buru. Kalian lihat waktunya, misalkan waktunya 1 jam. Ya udah gunakan waktu 1 jam itu dengan baik. Tidak usah buru-buru hanya pengen selesai duluan. Ya, nanti setelah itu bisa mengganggu teman misalkan. Ya tidak usah seperti itu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, di situ harus kalian gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, misalkan waktu 1 jam itu harus benar-benar kalian gunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh konsentrasi. Nah ini adalah tugas dan tanggung jawab kalian ini, nomor 1 ini. Contoh dari perbuatan yang konsentrasi ini ya. Jadi ketika guru menjelaskan, ketika guru memberikan tugas, ketika guru menge-share tugas di di WA, kalian pahami dulu itu kalimatnya. Biasanya kan ada yang panjang banget kan. Contoh kayak saya kan lumayan panjang nih untuk memberikan tugas setiap harinya. Misalkan kan ada biasanya noted tuh. Silakan baca terlebih dahulu dengan jelas sebelum mengerjakan tugas misalnya kan. Terus Bapak jelaskan yang akan kita pelajari apa, kemudian silakan untuk absen, kemudian silakan untuk misalkan mengerjakan tugasnya atau silakan untuk menyimak videonya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalian harus baca dengan teliti terlebih dahulu. Nanti ketika nggak jelas baru menanyakan. Terkadang Bapak sudah share, misalkan pembelajaran dimulai pukul 8 misalkan. Ada yang nanya lewat japri, Pak, mulai belajar jam berapa, Pak? Biasanya. Nah, ada lagi biasanya saya sudah jelaskan, hari ini tidak ada tugas ya, misalkan. Nah, ada yang nanya kembali lewat WA pribadi, Pak, tugasnya apa Pak hari ini? Nah, ini merupakan contoh tidak berkonsentrasi dalam membaca petunjuk belajarnya, ya. Tapi untuk kelas 6 ini sih tidak ada yang seperti itu. Kelas 6 ini konsentrasinya sudah baik, ya. Cuman memang terkendala ada beberapa anak yang terkadang mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya lewat waktu. Ya mungkin karena kendalanya banyak kalau daring ini. Bisa jadi karena paketnya habis. Bisa jadi karena jaringannya jelek. Nah, itu Bapak maklumi ya. Tapi untuk itu tentunya kalian sebagai siswa ya itu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya ya, atas materi yang harus kalian pelajari ya. Itu tentunya dengan penuh konsentrasi yang tinggi ya, seperti itu. Nah, ini tentunya tugas kalian sebagai siswa, siswi ya, atau tugas sebagai kalian anak sekolah. Kemudian yang kedua adalah pasien sembuh dari sakit karena dokter penuh konsentrasi dalam memeriksa dan mengobati. Nah, pasien sembuh berarti kan di situ ada pengaruh dari dokter ya atau obat itu sendiri. Tentunya dokter tersebut juga memeriksanya dengan konsentrasi yang tinggi ya. Jangan sampai nanti pusing malah dikasih obat sakit perut gitu ya. Jadi itu sudah
tidak konsentrasi sekali ya. Maka dari itu kita juga kita mengamati bahwa pasien sembuh dari sakit ya itu karena dokter penuh dengan konsentrasi. Nah, ini tentunya berpengaruh sekali ya terhadap kesembuhan seseorang. Nah, yang kemudian adalah yang ketiga, penumpang selamat sampai tujuan karena sopir hati-hati dan konsentrasi dalam mengendarai kendaraan. Nah, ini penumpang selamat sampai tujuan. Tentunya ini adalah berkat supir atau berkat yang membawa kendaraan tersebut dengan penuh kehati-hatian ya. Jadi semua penumpang itu selamat sampai tujuan. Nah, jadi ini anak-anak merupakan materi pekerjaan yang memerlukan konsentrasi, baik itu konsentrasi yang sangat tinggi maupun konsentrasi yang hanya konsentrasi saja gitu. Nah, jadi itu pembelajaran pada hari ini ya, yaitu tentang pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Nah, silahkan kalian kira-kira kalian apakah sudah sering melakukan itu ya, kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi, dan kalian juga harus mengetahui bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan konsentrasi yang tinggi atau memerlukan konsentrasi yang biasa saja ya. Tentunya melihat dari resiko yang dihasilkan ketika kita tidak melakukan konsentrasi tersebut ya. Contoh ketika kita kita mendengarkan guru sedang menjelaskan, ketika tidak konsentrasi sangat tinggi, nanti resikonya adalah kamu tidak tahu dan nilainya 0. Ketika nilainya 0 nanti tidak lulus sekolah. Nah, itu kan berarti kan resikonya sangat tinggi, maka itu perlu konsentrasi yang sangat tinggi juga ya. Oke, baik. Jadi seperti itu anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tentang materi ini ya, yaitu materi tentang pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Ya, baik, terima kasih. Bapak juga ucapkan kepada kalian semua yang sudah bisa bergabung ya pada pembelajaran pada hari ini. Dan total untuk pada hari ini ada 31 siswa yang mengikuti pembelajaran via Zoom. Ya, nanti biar yang lainnya menyimak di YouTube ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan kalian selalu semangat belajar ya, walaupun pembelajaran hingga saat ini masih pembelajaran daring. Dan silakan mengikuti pembelajaran yang lainnya dengan penuh konsentrasi yang sangat tinggi ya. Ya, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.